Baik, materi pertemuan 12 yaitu siklus transaksi bisnis dan siklus pengkajian yaitu definisi siklus pengkajian adalah rangkaian prosedur untuk mencatat, menghitung, dan membayar kompensasi karyawan. Yang kedua adalah melibatkan pengumpulan data serta kehadiran, perhitungan gaji, potongan pajak, dan iuran serta pembayaran. Tujuan definisi siklus pengkajian adalah menjamin pembayaran tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan hukum. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai aktivitas utama dalam siklus penggajian, khususnya tahap pertama. Langkah awal dalam proses penggajian adalah pencatatan data karyawan. Di tahap ini, perusahaan mengumpulkan dan mencatat informasi penting seperti identitas karyawan, jabatan, gaji pokok, serta potongan yang mungkin berlaku. Dan ini menjadi dasar untuk seluruh proses penggajian berikutnya. Selanjutnya, dilakukan pencatatan kehadiran dan jam kerja. Perusahaan ini bisa menggunakan berbagai metode seperti absensi manual, fingerprint, atau kartu jam kerja untuk memastikan kehadiran dan jumlah jam kerja karyawan tercatat dengan benar. Dari data tersebut, perusahaan ini kemudian melakukan perhitungan gaji kotor, yaitu total gaji sebelum dikurangi potongan. Komponen yang dihitung dalam gaji kotor ini meliputi gaji pokok, upah lembur, dan berbagai tunjangan yang diterima oleh karyawan. Selanjutnya kita masuk pada tahapan kedua dari aktivitas utama dalam siklus penggajian. Tahapan ini berfokus pada perhitungan potongan yang akan mengurangi gaji kotor karyawan. Beberapa jenis potongan yang umum dilakukan antara lain pajak penghasilan atau PPh 21, serta iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, potongan juga bisa berasal dari pinjaman atau kasbon yang diambil oleh karyawan sebelumnya. Setelah seluruh potongan dihitung, maka perusahaan ini dapat menentukan gaji bersih atau gaji neto, yaitu gaji kotor dikurangi dengan total potongan yang ada. Di tahapan terakhir dalam siklus ini adalah pembayaran gaji kepada karyawan. Proses pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui transfer bank, cek, maupun secara tunai, tergantung pada kebijakan perusahaan. Selanjutnya lanjut ke dokumen dalam siklus penggajian. Yang pertama ada absensi yang berfungsi sebagai data waktu kerja dan lembur. Yang kedua ada payroll register yang berfungsi sebagai daftar total gaji dan potongan. Yang ketiga ada slip gaji yang berfungsi sebagai bukti pembayaran individu. Yang keempat ada bukti transfer sebagai berfungsi pembayaran gaji via bank. Dan yang terakhir ada jurnal penggajian yang berfungsi sebagai pencatatan keuangan. Selanjutnya lanjut dalam studi kasus, yaitu contoh dari siklus penggajian PT Maju Sejahtera. Profil singkat perusahaan, nama perusahaannya adalah PT Maju Sejahtera, berada di bidang usaha perusahaan manufaktur furniture, meja, dan kursi kayu. Jumlah karyawannya 10 orang, bagian utama produksi, HRD, keuangan, dan akuntansi, periode gajinya bulanan di setiap akhir bulan. Deskripsi umum kasusnya, PT Maju Sejahtera menggunakan sistem penggajian semi komputerisasi, data kehadiran diperoleh dari mesin absensi fingerprint, dan penggajian dihitung oleh HRD berdasarkan gaji pokok, lembur, serta potongan keterlambatan dan BPJS. Seluruh pembayaran gaji dilakukan melalui transfer bank oleh bagian keuangan setelah diverifikasi oleh manajer keuangan. Akhirnya, bagian akuntansi mencatat jurnal penggajian dan menyusun laporan biaya tenaga kerja bulanan. Oke, selanjutnya adalah studi kasus siklus pengkajian oleh PT Maju Sejahtera, yaitu profil singkat perusahaannya adalah nama perusahaannya PT Maju Sejahtera, bidang usaha perusahaan manufaktur, furniture seperti meja dan kursi kayu, serta jumlah karyawan 10 orang, bagian utama adalah produksi, HRD, keuangan, dan akuntansi. Untuk periode gajinya dia setiap bulan, setiap akhir bulan. Jadi bulanan. Untuk deskripsi umum kasusnya adalah PT Maju Sejahtera menggunakan sistem pengkajian semi komputerisasi, data kehadiran diperoleh dari mesin absensi fingerprint, dan pengkajian dihitung oleh HRD berdasarkan gaji pokok, lembur, dan serta potongan keterlambatan dan BPJS. Seluruh pembayaran gaji dilakukan melalui transfer bank oleh bagian keuangan setelah diverifikasi oleh manajer keuangan. Akhirnya, bagian akuntansi mencatat jurnal pengkajian dan menyusun laporan biaya tenaga kerja bulanan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan studi kasus oleh flowchart-nya. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan alur atau flowchart siklus pengkajian di PT Maju Sejahtera, mulai dari proses absensi karyawan sampai laporan biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah proses karyawan, yaitu proses dimulai dari absensi harian karyawan. Data absensi tersebut kemudian dikumpulkan menjadi data absensi bulanan.
Untuk yang kedua adalah proses HRD melakukan rekap absensi karyawan dan menyusun daftar gaji. Jika ada kesalahan dilakukan revisi daftar absensi. Setelah data benar, daftar gaji diteruskan ke manajer keuangan. Untuk yang ketiga, proses manajer keuangan menyetujui payroll register. Setelah disetujui, dilakukan otorisasi ke pembayaran. Untuk yang keempat, proses keuangan, bagian keuangan melakukan transaksi pembayaran gaji, membuktikan transfer, kemudian dicetak, membagikan slip gaji kepada karyawan. Untuk yang kelima, proses akuntansi, bagian akuntansi menerima slip gaji per karyawan, lalu mencatat jurnal pengkajian ke dalam jurnal umum. Untuk yang keenam, akhir proses, akuntansi kemudian memposting ke buku besar dan menyusun laporan biaya tenaga kerja. Nah, setelah laporan selesai, proses siklus pengkajian dinyatakan selesai. Yang ke-8 adalah penutup. Jika alur ini memastikan setiap tahap dari absensi hingga ke laporan keuangan dilakukan secara teratur, transparan, dan terkontrol. Sebagai penutup, mari kita lihat kesimpulan akhir dari flowchart siklus penggajian di PT Maju Sejahtera. Siklus penggajian di perusahaan ini menggambarkan alur yang terintegrasi dan sistematis, dimulai dari pencatatan absensi karyawan hingga pelaporan biaya tenaga kerja. Proses yang diawali oleh bagian HRD yang mencatat kehadiran dan menghitung daftar gaji. Setelah itu manajer keuangan melakukan verifikasi dan otorisasi pembayaran, memastikan perhitungan gaji telah benar dan sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya di bagian keuangan ini melakukan transaksi pembayaran gaji, baik melalui transfer bank maupun secara langsung, dan mencetak slip gaji untuk setiap karyawannya. Bukti transfer dan slip gaji kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan jurnal umum dan memposting ke buku besar. Di tahap terakhir adalah penyusunan laporan biaya tenaga kerja oleh bagian akuntansi yang menjadi dasar dalam pelaporan keuangan perusahaannya. Dengan sistem ini, PT Maju Sejahtera berhasil menjamin ketepatan data dan jumlah pembayaran, menjaga pengendalian internal lewat verifikasi berjenjang, serta memastikan semua transaksi tercatat akurat dalam laporan keuangan. Dapat kita simpulkan bahwa siklus penggajian merupakan proses penting dalam pengelolaan perusahaan, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan karyawan dan keakuratan laporan keuangan. Siklus penggajian memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara teratur, tepat waktu, dan akurat. Melalui sistem yang terorganisir dan pengendalian internal yang baik, perusahaan ini dapat mencegah kesalahan dalam perhitungan gaji serta menghindari potensi kecurangan. Selain itu, penerapan sistem penggajian yang efektif juga mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, sehingga kepercayaan antar perusahaan dan karyawan ini terus terjaga. Jadi, siklus penggajian ini bukan hanya soal pembayaran gaji, tetapi juga bagian penting dari tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.